Shalom semuanya, saya percaya pagi hari ini semua sehat, kuat, diberkati, dan bersemangat terus, amin. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama buka Alkitab. Ya, saya minta kesediaan Ibu Rahmawati untuk membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Silakan Ibu Rahmawati. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang buah roh Bapak Ibu ya, tetapi saya menyoroti satu saja ya, yaitu tentang kebaikan. Ya, salah satu buah roh kita lihat tadi ya, ayat 22, yaitu kebaikan. Bapak Ibu, ya kita melihat bahwa di dunia ini haus akan pengakuan. Banyak orang berbuat baik karena ingin disorot, ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihormati, bahkan ingin dikenang. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita sebuah kebenaran yang dalam. Dikatakan bahwa kebaikan sejati tidak tergantung pada sorotan, karena terang sejati tidak bisa disembunyikan. Ya, itulah yang kita akan bahas hari ini, bahwa terang sejati itu tidak bisa disembunyikan. Atau kebaikan yang tersembunyi akan tetap bersinar. Bapak Ibu, saya ingin membahas yang pertama bahwa kebaikan sejati itu tidak mencari panggung. Coba baca firman Tuhan Ibu Rahmawati sekali lagi di dalam Matius 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersenyum akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita melihat bahwa Yesus menegaskan kebaikan itu bukan alat pencitraan ya. Karena banyak orang berbuat baik karena pencitraan. Dan coba kita lihat kalau pemilihan anggota dewan ya, caleg-caleg di panggung kelihatan baik ya karena lagi kampanye. Terlihat baik karena ada kepentingan. Terlihat baik karena ada maksud. Sementara firman Tuhan berkata hari ini, kebaikan itu bukan alat pencitraan. Kebaikan itu akan walaupun ya kelihatan tersembunyi, tetapi dia akan selalu bersinar. Ada orang berbuat baik tetapi tidak mau ya dipamerkan. Ada orang berbuat baik karena memang dari ketulusan hatinya. Tetapi ada juga orang berbuat baik karena ingin, ya seperti saya katakan tadi, ingin dilihat, dihormati, ingin dipuji, ingin dikenang. Firman Tuhan hari ini bicara bahwa kebaikan kita itu harus tulus. Lahir dari hati, tidak menuntut balasan, dan tidak mencari tepuk tangan dari orang lain. Tidak mencari sorak-sorai dari orang lain. Kebaikan juga tidak perlu diumumkan. Ya, seringkali kita melihat banyak orang berbuat baik karena kepingin difoto. Ya, ada kan begitu. Ya, memberi supaya terlihat di sosmed bahwa wah dia dermawan, dia suka peduli dengan orang lain. Padahal tujuannya hanya pencitraan. Saya percaya kita berbuat baik bukan untuk mencari panggung, tetapi kita berbuat baik karena hati kita memang dibentuk Tuhan untuk peduli dengan orang lain. Kita bersimpati dan berempati dengan orang lain. Saya percaya semua yang ada di streaming ini tidak akan pernah punya tujuan berbuat baik karena pencitraan. Berbuat baik supaya dilihat dan dihormati orang. Tetapi saya yakin engkau berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Firman Tuhan ini bukan mengatakan bahwa dipamerkan gitu loh, tetapi biar orang melihat dampak dari kebaikanmu. Ya, jadi jangan salah pengertian ya. Ada orang berpikir hendaklah kebaikanmu diketahui banyak orang. Yang dimaksudkan adalah
biarlah kebaikanmu itu dirasakan oleh orang. Sekalipun Anda tidak pamer, sekalipun Anda mungkin berbuat ya kebaikan, tetapi firman Tuhan berkata kan hari ini, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ada orang ya berbuat baik ya karena kepingin pamer. Waduh, haleluya, sok memerintah, bahkan memberi sedikit kicauannya banyak. Banyak yang gitu ya, nggak memberi saja dia bisa berkicau. Tapi ada orang yang memberi banyak malah bilang nggak usah tahu siapa aku, NN. Ya, itu yang hebat Bapak Ibu. Ya sama kayak saya melihat ya, ada banyak orang memberi itu karena pingin difoto kan, sosmed. Ya terkadang kita memberi itu karena punya tujuan-tujuan tertentu. Saya terlalu amat yakin bahwa ketika kita memberi dengan ketulusan, ada tangan Tuhan yang akan memberkati saudara. Ada Tuhan yang melihat apa yang tersembunyi. Kalaupun Anda berbuat baik tidak dibalas, ingat Bapak Ibu, ya yang dapat membalas kebaikan kita hanyalah Tuhan. Jangan menuntut orang lain akan membalas kebaikan kita. Tapi saya percaya ada Tuhan yang akan memberkati saudara saat orang lain tidak mengakui segala kebaikan saudara. Apa yang tidak bisa dibalaskan oleh manusia itu bisa dibalaskan Tuhan. Karena Tuhan maha hadir, maha tahu apa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Allah melihat yang tersembunyi. Mari Ibu Rahmawati baca Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini lihat Bapak Ibu ya. Allah itu selalu melihat yang tersembunyi. Manusia melihat dari yang tampak oleh mata. Tapi Tuhan menilai dari yang tersembunyi. Saya yakin air mata kita tidak akan dilihat orang ya saat engkau susah. Saat engkau berada di padang gurun, engkau hanya bisa menangis. Tetapi percayalah, Tuhan itu melihat hati. Pengorbananmu mungkin tidak bisa dicatat oleh manusia. Tetapi apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan semua tercatat dan tidak pernah ada yang tercecer di hadapan Tuhan. Apa yang engkau lakukan di tengah pekerjaan Tuhan, lebih khusus kepada semua pengurus gembala Dorea Ministry Indonesia. Mungkin engkau sudah terlalu banyak berkorban di hadapan Tuhan, bahkan sampai korban perasaan ya. Disalahkan, dianggap enteng. Bahkan apa yang engkau lakukan tidak dilihat manusia, saya bilang. Tapi saya percaya pengorbananmu boleh-boleh saja tidak dicatat dan tidak diperhatikan manusia. Tetapi saya yakin engkau dipuji Tuhan. Engkau akan melihat balasan spesial dari Tuhan. Walaupun memang kesetiaanmu tidak dipuji, tetapi saya percaya engkau akan dipuji Tuhan. Itu yang jauh lebih baik. Saya percaya Pak Sutrisno itu tidak digaji ya, karena Dorea Ministry tidak sanggup membayar beliau. Ya, saya juga tahu Ibu Imelda tidak digaji. Ibu Linawati juga tidak digaji, dan bepergian juga saya tidak membayarnya. Yayasan tidak bisa membayar. Ibu Resi ya, Ibu Alan ya, tidak ada pengeluaran untuk yang namanya jalan-jalan. Ya, saya kalau pergi jalan-jalan kan cuma bonus. Ya, pelayanan 3 jam, tetapi 8 jam apa tenguk-tenguk di rumah begitu kan. Ya, bonusnya jalan-jalan ya, dan bahkan bonusnya bagi ibu-ibu kan senang foto Bapak Ibu ya. Senang foto itu artinya supaya kita bisa mengenang sejarah ketika sudah di hari tua ya, ketika berumur seperti Pak Henry Sugiarto. Kalau lihat foto-foto masih muda, aduh ternyata kita pernah kurus ya, aduh ternyata Pak Henry lu ganteng ya. Rasanya ada kepuasan tersendiri kan ya. Kita foto-foto itu di mana tempat, itu rasanya ada kepuasan tersendiri. Apalagi kalau pakai seragam Dorea Ministry yang never give up gitu. Rasanya punya sejarah yang indah gitu loh. Wah, ternyata kita pernah bersama. Ya, barusan Dorea Ministry Bandung mengadakan retreat bagaikan panti asuhan pakai seragam, tapi kita senang Bapak Ibu ada kebersamaan, bisa foto bersama,
bisa ya divideokan karena lucu-lucunya ya, kayak Pak Henry masih kecil yang nakal-nakalnya gitu ya. Ya. Ada yang sampai jatuh gitu ya, permainan oma opa itu ada yang sempat jatuh. Ibu Lina Yeti saking senangnya bisa jatuh di foto, di video. Ya saya percaya itu bukan pencitraan, tetapi ketika kita buka lagi lembaran di foto-foto, rasanya kita bisa tersenyum ya di balik foto-foto tersebut. Karena apa? Iya ya, kenangan. Jadi bukan untuk pencitraan, tetapi saya percaya kita foto-foto karena supaya kita tua nanti kita bisa buka lagi foto-foto. Ternyata ya seneng ya kita bisa kumpul-kumpul dengan Dorea Ministry. Senang ya kita ada di satu tempat, bisa makan bersama, ya bisa satu kamar, satu kamar berapa orang. Ya seperti yang kita pernah lakukan di Semarang, satu kamar sama Pak Henry, ya satu kamar sama Pak Sutrisno. Waduh, bisa mendengar dengkuran-dengkuran berbalas-balasan ya. Kita satu kamar semuanya dengan Ibu Imelda ya. Pernah kan ya kita di Semarang satu kamar berapa orang Pak Sutrisno, Pak Henry? Banyak ya. Oh banyak Bu, 15 ada kali. Iya. Jadi kita tahu bagaimana waktu tidur ada yang dengkur, sahut-sahutan, ada yang tertawa di balik dengkuran. Wah, pokoknya saya bilang seru deh. Ya. Ada yang pindah ke mobil Bu. Ada yang sampai pindah ke mobil karena nggak tahan dengan dengkuran. Dengkuran merdu dari bapak-bapak kita. Ya, jadi betapa senang gitu Bapak Ibu. Jadi kita berbuat seperti itu bukan untuk dipuji, tetapi itu kepuasan batin. Karena di mana ada kebersamaan, di situ ada kemenangan. Jadi saya pastikan bahwa apapun yang kita lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya sangat senang sekali jika pergi ke Bandung, ke Semarang, ke Bali. Kita punya sejarah kehidupan yang artinya memberikan kita satu kesan bahwa wah kita ternyata punya banyak sahabat, punya teman-teman pendoa. Itu yang luar biasa. Karena terkadang ya saya bilang, saya kadang-kala telepon anak saya sampai berulang-ulang kali nggak diangkat. Ditelepon pagi jawabnya malam. Aduh ajaib ya. Tetapi saudara, ketika saya telepon misalnya sama Ibu Imelda, wah cepat diangkat, bisa ketawa bersama. Saya telepon Ibu Linawati langsung diangkat. Saya telepon Ibu Resi, Ibu Lili Bandung, cepat diangkat. Ya saya bilang, ya inilah kebersamaan ya di dalam sebuah komunitas. Kita mau berharap kepada anak punya kesibukan masing-masing dan umur kita dengan anak sudah beda, ya. Jadi kita tidak bisa paksakan untuk anak kita itu setiap waktu, setiap jam, setiap detik untuk angkat telepon kita untuk dengar curhat kita. Yang paling respon adalah teman-teman seumuran kadang atau teman-teman di dalam komunitas. Makanya saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu yang sudah 50 tahun ke atas, jangan menuntut happy dari anak-anak, tetapi kita bersyukur kalau masih punya komunitas, bisa jalan-jalan bersama. Karena ya jujur, ada terkadang kita nggak bisa menuntut anak-anak untuk jalan-jalan bersama kan. Sama saya kemarin ke Jakarta, saya cuma sehari gitu ya di Jakarta itu ketemu, saya telepon anak saya, Devon, Mami lagi di Jakarta, bisa ketemu? Oh ya Mami sebentar, Devon nanti ke sana. Saya udah tunggu-tunggu di mall, Bapak Ibu, dia bilang, Mami nggak jadi, ternyata kantor repot. Mami nggak jadi, hujan deras. Aduh ajaib saudara, udah nunggu di mall gitu ya. Aduh betapa sedih saya saudara ya, karena apa? Sudah dinanti-nantikan loh. Ya, tapi ternyata dia beberapa menit kemudian dia bilang, Mami sorry, ternyata nggak bisa ditinggal. Ini masih ada perbaikan dan sebagainya. Terus belum lagi hujan Mami. Aduh haleluya. Ya kita nggak bisa berharap ya sama anak. Tetapi ketika kita telepon yang orang komunitas kita ya, sahabat-sahabat kita, woi langsung datanglah, makan bersama, berlima makan bersama, wah enak, bisa foto-foto sama-sama gitu. Ya jadi saudara, bahagia itu pilihan. Yang tentunya kita bahagia kalau kita orang baik.
Amin. Ya nggak mungkin kita bahagia kalau hatinya jahat. Makanya Tuhan selalu berpesan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang telah melakukan kebaikan. Saya cuma memberi satu contoh saja ya, yaitu Ruth. Ya, kebaikannya sepertinya tersembunyi. Ya, dan bukan cuma tersembunyi, tapi sunyi. Artinya dia mengalami hidup yang sebenarnya sepi juga. Karena apa? Dia hanya memiliki teman, yaitu mertuanya sendiri. Orang-orang yang dia sayangi sudah meninggal. Ya, tapi kita melihat bagaimana Ruth setia dalam kesepian, setia dalam kesunyian. Dia setia kepada Naomi walaupun tanpa disorot. Namun kita melihat bagaimana Ruth menjadi pribadi yang hebat. Bagaimana dia diangkat Tuhan karena kesetiaannya, karena kebaikan hatinya terhadap mertuanya. Kalau mau dipikir Bapak Ibu, apanya yang diharapkan kepada Naomi, sedangkan Naomi sudah tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai Naomi bilang, kamu pulang aja ke tempatmu, ke negerimu. Ya, karena apa yang engkau harapkan? Aku sudah nggak punya harta di kampung. Aku sudah nggak memiliki apa-apa. Jadi, sudahlah. Mama akan kembali, kamu juga kembali ke negerimu. Tapi kita melihat bagaimana Ruth tetap menyatakan kebaikan kepada mertuanya, sekalipun tidak ada yang diharap. Tapi benar-benar kita melihat ya, coba Ibu Rahmawati baca di dalam Ruth ya, pasal ini panjang juga ya, tapi saudara bisa lihat di dalam Ruth 2 ya, di situ berbicara tentang kesetiaan dan kebaikan Ruth. Bagaimana dia walaupun tidak ada yang diharap. Orang kan biasanya kan mendekat karena masih ada yang diharap. Orang kan biasanya sanjung kita karena masih ada yang dilihat di dalam hidup kita. Mungkin ya, siapa tahu dia bisa traktir kita. Ya, siapa tahu dia bisa ya sedikit berbagi dengan kita. Ya, tetapi kali ini kita melihat bagaimana Ruth, dia mendampingi mertuanya yang sudah tidak punya apa-apa. Tetapi kita melihat bagaimana Ruth tetap saja ya melakukan yang namanya buah roh, yaitu kebaikan. Ya, dia berbuat baik kepada mertuanya bukan karena ingin dipuji, tetapi dia mau menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan melalui apa? Berbuat baik. Bapak Ibu, mari kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, tulus tanpa saksi. Walaupun yang kita sudah berbuat baik, tidak ada saksi mata yang melihatnya, tetapi saya percaya Tuhan yang akan melihat semua perbuatan baik kita. Walaupun nama Anda tidak disebut, tapi saya percaya nama Anda akan dicatat di dalam buku kehidupan. Tuhan itu selalu melihat apa yang engkau lakukan, walaupun terkadang ya manusia menilai apa yang kita perbuat tidak berarti ya. Tetapi saya yakin Tuhan yang melihat hati. Tuhan tidak melihat kaki ya Pak Hendri, tapi Tuhan melihat hati. Apapun yang engkau lakukan, percayalah Tuhan yang akan membalas apa yang engkau telah kerjakan di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kebaikan tidak membutuhkan pengeras suara, tidak membutuhkan mic, tapi saya percaya kebaikan itu akan selalu bercahaya walaupun di tempat tersembunyi. Tetapi saya percaya terang itu tidak akan pernah bisa ya di-cut atau ditutupi oleh siapapun, karena saya percaya seperti firman Tuhan berkata, terang itu akan selalu bercahaya. Biarlah kita terus mengasihi sesama kita tanpa pamrih, melayani tanpa sorotan, dan memberi tanpa perhitungan. Karena saya percaya kebaikan yang engkau berikan walaupun tersembunyi
ya di hadapan manusia, tapi Tuhan melihat semua yang tersembunyi, dan Tuhanlah yang akan mengembalikan apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Ya, walaupun kadang kebaikan kita adalah mendoakan ya jemaat-jemaat, mendoakan teman-teman, tapi tahukah kita bahwa waktu kita berdoa, kita berempati dengan orang-orang di sekeliling kita, ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya apa yang engkau lakukan di tengah pekerjaan Tuhan, Tuhan melihat dari tempat yang maha tinggi. Engkau sudah berjuang, engkau sudah berkorban. Saya yakin pengorbanan kita akan dihargai Tuhan. Ya, saya lihat Dorea Bandung semangat sekali ya. Wah, setiap beberapa hari sekali itu sudah rapat. Wah, luar biasa. Karena ketuanya senang rapat, jadi rapat terus. Haleluya. Dan saya lihat mereka memberi waktu untuk rapat ya. Nah, mudah loh Bapak Ibu. Memberi waktu untuk rapat, membicarakan acara. Wah, ini sebuah pengorbanan loh Bapak Ibu. Tapi saya yakin yang engkau lakukan itu dilihat Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Lihat usianya Pak Henry bukan muda, tapi semangatnya luar biasa. Ya, memberikan masukan, memberikan partisipasi, ya memberikan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, seperti Ibu Lili juga ya selalu peduli dengan Kampung Tengah ya. Selalu kita dibuat kenyang karena kelebihan-kelebihan daripada Ibu Lili memberi makan ya. Saya percaya semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Juga Ibu Alan, juga Ibu Evi, Ibu Francisca ya, saya bilang engkau melakukan semua itu mungkin ya kecil di hadapan mereka-mereka yang ya orang besar gitu ya. Tetapi saya yakin Tuhan akan mengembalikan banyak hal dalam hidup saya dan saudara. Apalagi dengan Bapak Ketua kita, Pak Sutrisno, saya yakin apa yang beliau lakukan, Tuhan mencatat dari tempat yang maha tinggi. Dan saya yakin bonus yang Tuhan siapkan dahsyat ya. Saya pasti akan mendengar kesaksian bahwa Bapak kita OTW Kaya diberkati luar biasa. Amin. Ya, saya percaya Pak Sutrisno akan mengembang ke kiri ke kanan, bukan badannya tapi berkatnya. Amin. Ya, saya mengakhiri khotbah ini. Saya rindu ada dua di antara kita akan bersaksi ya. Bagaimana nilai kebaikan itu nggak perlu dipuji manusia, nggak perlu pakai mic, nggak perlu pengeras suara, tetapi ada satu kegerakan di hati. Walaupun orang lain tidak menghormati kita, tetapi saya percaya kita melakukan semua kebaikan untuk Tuhan. Ya, seperti di dalam Kolose 3 ayat 23, ya lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, saya berikan kesempatan dua orang untuk bisa bersaksi. Jangan panjang-panjang ya, karena masih ada doa satu persatu. Ya, silakan saudara bersaksi. Bu, waktu Sabtu yang lalu itu, yang Sabtu apa Selasa itu Bu Hesti mendoakan saya akan mendapat berkat, Bu. Itu Tuhan luar biasa, sangat baik, betul-betul mendengarkan suaranya Bu Hesti. Itu saya hari Selasa pas ultah saya tuh berkat itu datang semuanya, Bu. Karena kemurahan Tuhan, maka saya diberkati berlimpah-limpah hari Selasa itu. Wow. Karena doa Bu Hesti, ya, saya berterima kasih sama Bu Hesti karena doanya, dan Tuhan berkati saya. Terima kasih, amin. Amin. Wow. Bu Marjati, kami akan segera ke rumah Ibu untuk ikut ambil bagian. Oke, saya tunggu. Kebaikan Tuhan. Saya tunggu, Bu. Ya, tinggal menunggu jemputan Pak Sutrisno sama Pak Joshua. Oke, berikutnya Pak Sutrisno, silakan Pak.
Ya, kesaksian dari saya, kondisi situasi, walaupun situasi kondisi market yang saat ini saya dengar lagi banyak masalah ya, bukan berarti saya tidak ada masalah. Ya, seperti yang didoakan, saya memang ada masalah karena beberapa proyek saya dibatalkan. Beberapa proyek yang saya rintis dibatalkan, ya saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang lain ya. Tapi saya mendapat gantinya beberapa proyek yang lain. Beberapa proyek yang lain yang saya jalankan dan akhirnya saya mendapat kerjasama dengan Wali Kota Bandung ya. Kita sedang ada program untuk sekolah SMP, semua SMP negeri di Kota Bandung. Nanti akan dilanjut ke SMA dan SD. Jadi walaupun ada proyek yang dibatalkan oleh Tuhan, padahal kalau dari doa-doa yang sebelumnya kita melihat pengarahannya ke arah sana ya, proyek yang sedang saya rintis, tapi kenyataannya Tuhan menggantikan dengan yang lain. Jadi hendaklah kita dalam proses kehidupan ini ya belajar tetap setia dan taat, karena Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi itulah jalanku dari jalanmu. Mungkin itu kesaksian saya, jangan panjang-panjang Bu. Jalan yang lain boleh tertutup, tetapi saya percaya ada pintu-pintu yang dibuka Tuhan, dan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kejutan. Jadi Ya. saya percaya diuji untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetap semangat Pak Amin. Sutrisno. Amin. Yang berikutnya Dan Pak Henry. terus terang, saya tambahin sedikit, mujizat yang terjadinya itu sebenarnya proyek-proyek itu harusnya sudah diketok palu itu di bulan September atau Oktober tahun lalu. Jadi kalaupun saya masuk ya, itu kemungkinan saya baru dapat tahun depan. Dan biasanya proyek pemerintah itu di bulan-bulan September baru mulai dibuka ya pendaftarannya. Tapi walaupun saya telat masuk, ternyata Tuhan membalikan keadaan dan proyek itu diserahkan ke saya. Gitu. Jadi ini satu hal yang memang di luar kondisi ya. Jadi seperti Bu Esti bilang, Tuhan bisa membukakan apapun yang terjadi. Amin. Never give up Pak. Never give up. Sama persis Pak Sutrisno, proyek saya yang harusnya Januari, Desember 2025 udah deal, nilainya tak terhingga, tapi karena Tuhan belum memperkenankan kita proyek. Tapi lucunya Pak Sutris, orang Jakarta kenapa bisa beli genset ke Bandung? Karena tatap muka belum pernah, ketemu belum pernah, cuma dapat info. Udah kalau beli genset ke Bandung aja, walaupun kita dari Jakarta, Pak Hendy, di Jakarta ada cabangnya. Tuh luar biasa Bu. Kena tatap muka belum, ketemu belum, hanya WA aja jadi. Itulah luar biasa. Roh Kudus memakai orang-orang yang jadi gimana kita punya komitmen. Itu benar terjadi. Tabur tua itu benar Bu. Dan sedikit saya ngasih informasi masalah kesehatan saya lebih baik, lebih sempurna dengan terapi air yang disempurna setiap budi Bu. Kalau terapi khusus lansia itu lebih luar biasa. Jangan nggak terlalu linu, tapi tetap kita kata dokter, kata instruktur Pak, walaupun Bapak jalan normal tetap harus pakai tongkat. Kalau jatuh jadi nggak lebih parah. Tapi puji Tuhan, dengan doa Bu Esti, dengan doa rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih. Cukup itu aja Bu, singkat Bu, hanya Tuhan bisa memberi jalan. Yang nggak kenal pun, belum tatap muka, hanya dapat info, beli aja ke Pak Henry genset. Jadi sekarang lagi dikerjakan, itu luar biasa Roh Kudus Bu. Terima kasih, lanjut Bu, terima kasih. Tuhan. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan hujan kebaikan dari Tuhan. Ya, tidak usah menuntut orang lain untuk membalas kebaikan kita. Tetapi kalau Tuhan balas tiba-tiba, seketika ya, Tuhan mengerjakannya dan membuat kita sangat bahagia. Kira-kira masih ada yang lain? Nah, Bu Alan, silakan Bu Alan. Ya, shalom semuanya. Ya, memang yang namanya hidup itu kan nggak mulus ya Bu. Ya. Tapi kalau kita mama dekat nama Tuhan, semua bisa terlewati.
Yang kata ibu benar, apapun yang kita lakukan semua buat Tuhan, nggak usah minta balasan dari manusia. Tuhan tuh yang melihat dan Tuhan juga yang menyediakan. Ya kalau disebut berkat mah luar biasa deh Bu, yang tidak terpikirkan, yang kata ibu tuh apa, kejutan tiba-tiba apa ya? Itu aja Bu, makasih. Ya Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita berbuat baik bukan untuk dipuji kan ya, tapi Tuhan akan permuliakan kita dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan berikutnya. Saya percaya ya Tuhan, semua ada jalannya Bapak Ibu ya. Kalau kita berjalan dalam apa yang Tuhan mau, kita sudah melakukan apa yang baik, percaya Bapak Ibu ya, ada Tuhan yang akan membalas semuanya. Ya, terakhir saya bilang, saya pergi pelayanan itu bukan pergi jalan-jalan ya. Sekarang saya bilang pergi, barusan saya ke Batam, ke Singapura ya, balik lagi ke Batam, baru ke Jakarta gitu ya. Saya bilang saya sangat bersyukur karena ada orang-orang baik yang bisa menerima saya. Ada orang-orang baik yang ya saya bilang kejutan buat saya. Ketemunya di Batam. Bukan cuma sekedar ketemu, saking ya mereka tahu saya di Batam, ditraktir lah. Iya. Bahkan ada salah satu rektor, dia tahu saya di Batam, dia datang dan dia bilang gini, Bu Esti tolong setiap bulan datang ke Batam. Saya bilang kenapa? Ya tolong ajarlah bahasa Yunani katanya. Bahasa Yunani kan dosen bahasa Yunani itu langka dan bayarannya mahal. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, waduh, saya bukan masalah bayaran dan bukan nggak mau ngajar juga, karena saya bilang waktunya memang sudah terlalu apa ya, saya bilang Dorea Ministry terlalu banyak kegiatan. Jadi kalau saya ke Batam kan ngajarnya kan bukan cuma sehari, pasti kan ada beberapa hari. Jadi saya belum mengiyakan, saya cuma bilang pokoknya waktu Tuhanlah yang mengatur. Ya sampai suami istri rektor bilang tolonglah Bu, selama ini kita ini, mereka berpikir saya sampai di Batam sebuah jawaban Bapak Ibu ya, karena mereka bilang Bu tolong please kita tuh nggak ada dosen bahasa Yunani gitu ya. Tapi saya bilang sewaktunya akan tiba ya, kalau memang Tuhan berkehendak pasti setiap bulan saya di Batam untuk ngajar, tapi berhubung waktunya belum pas jadi saya menolak Bapak Ibu. Tapi betapa senangnya saya karena apa? Pertemuan itu membuat saya terharu ya, karena mereka bisa traktir saya, bisa ajak jalan-jalan. Bukankah saya bilang ini penghiburan. Jadi kebaikan kita itu kita tidak, misalnya saya berbuat baik ke Semarang misalnya ya, tapi saya bisa tuai di Batam, saya bisa tuai di Singapura ya, dengan orang yang berbeda ya. Ya itu saya bilang bonus dari Tuhan. Kita nggak usah, oh saya berbuat baik kepada Pak Henry, nanti Pak Henry balas saya dengan apa, logam mulia nanti. Enggak gitu. Saya berbuat baik kepada Pak Henry, saya bisa dapat tuayan dari Ibu Evi, ya kan? Saya berbuat baik kepada Ibu Erni, Ibu RT kita di Jakarta, tetapi saya bisa dapat transferan dari Ibu Brigita. Haleluya. Puji Tuhan, transfernya bagi dong. Terima kasih. Ibu Brigita sampai jantungnya terpukul-pukul, berdebar-debar. Ya, jadi nggak usahlah kita menuntut nanti aku berbuat baik akan dapat kebaikan dari orang tersebut. Nggak usah Bapak Ibu, karena kalau Tuhan akan membalas kebaikan kita, wow, kejutan Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah kalau kita masih connect dengan firman Tuhan untuk tetap melakukan yang terbaik. Amin.